Nggak habis pikir kenapa masih ada orang yang kalau nyetir di jalan ngawur banget. Bener-bener gak ngotak, gak mikir keselamatan orang lain. Ada yang motong jalur sembarangan, belok mendadak tanpa lampu sen, atau klakson-klakson gak jelas. Rasanya kayak kodam mau keluar, kepala udah panas banget dan rasanya pingin ngasih salam olahraga. Tapi aku berpikir, setelah aku berhasil ngasih salam olahraga kepada orang itu, atau mengeluarkan kata-kata bijak dari mulut, apa hasilnya? Apakah kita jadi lebih bahagia? Lebih puas? Atau justru makin stres dan capek sendiri? Faktanya, banyak dari kita yang secara nggak sadar kepancing dalam emosi sesaat, di mana kita bereaksi tanpa berpikir panjang. Padahal, kalau kita terus-terusan membiarkan diri kita terpancing, yang rugi bukan hanya mood kita, tapi juga kesehatan fisik dan mental kita. Studi menunjukkan bahwa kemarahan di jalan dapat meningkatkan hormon stres kortisol, yang mana itu berpotensi memicu darah tinggi, sakit kepala, bahkan risiko penyakit jantung. Lebih dari itu, kita bisa kehilangan kendali atas diri kita sendiri dan berujung pada keputusan yang kita sesali. Banyak kasus kecelakaan terjadi bukan karena kelalaian, tapi juga karena ego. Ada yang ngejar pengemudi lain untuk memberikan pelajaran, ada yang sengaja ngerem dadak untuk membalas dendam. Semua karena satu hal, emosi yang tidak dikelola dengan baik. Dan yang lebih ironis, setelah semuanya terjadi, kita tetap harus menghadapi macet yang sama, jalan yang sama, dan kehidupan yang tetap berjalan seperti biasa. Jadi, pertanyaannya, apakah kita benar-benar ingin membiarkan emosi itu merusak hari kita? Disinilah mindfulness atau kesadaran bisa jadi solusinya. Mindfulness bukan hanya tentang meditasi atau duduk bersila sambil menarik nafas di tempat yang sunyi. Akan tetapi, dalam konteks ini, mindfulness adalah menyadari apa yang terjadi saat itu, tanpa bereaksi secara berlebihan atau reaktif. Jika kamu merasa kesal di jalan karena orang ugal-ugalan, kamu bisa coba lakukan hal ini. Yang pertama, cepat sadari dampak ke depannya. Saat seseorang berkendara ugal-ugalan, jangan langsung marah. Tanyakan ke diri sendiri, apa aku harus membalas dan apa manfaatnya buatku? Kita harus menyadari bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan faktor eksternal. Kedua, alihkan fokus ke nafas. Coba minggir dulu, cari tempat kosong di pinggir jalan. Kemudian tarik nafas lewat hidung selama 4 detik. Tahan selama 4 detik, lalu hembuskan selama 6 detik. Cara ini setidaknya membantu kita menenangkan sistem saraf dan mengurangi reaksi emosi terhadap hal yang membuat kita jengkel di jalan. Ketiga, gunakan perspektif yang positif. Coba geser perspektif pikiran ke arah yang lebih bijak. Mungkin orang itu sedang terburu-buru karena ada keadaan darurat, atau mungkin dia tidak sadar atau tidak sengaja. Ingat, kita juga manusia. Kita juga pernah melakukan kesalahan di jalan. Cobalah untuk bercermin dulu sebelum berpikiran untuk ngajak ribut. Jadi, kesadaran digunakan bukan untuk mencari kebenaran atau ngajak ribut orang lain, tetapi untuk mengarahkan dan mengendalikan diri kita sendiri. Bayangkan, kalau kita bisa menghadapi situasi itu dengan kepala dingin, kita tetap bisa sampai ke tujuan dengan selamat tanpa energi negatif yang menguras kebahagiaan kita. Kita bisa menikmati perjalanan, melihat langit senja, merasakan angin sepoi-sepoi, dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Jalan macet, perjalanan jauh jadi tidak terasa, karena kita melepaskan dan menerima apa yang terjadi. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kita dihadapkan dengan situasi yang memancing emosi di jalan, tanyakan ini ke diri kita. Apakah reaksi ini membuat hidupku lebih baik? Kalau jawabannya tidak, maka lepaskan. Tenangkan diri.
Karena ketenangan adalah kekuatan sejati. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa membalas dengan amarah, tapi yang mampu tetap tenang di dalam badai. Stay mindful, stay safe. Terima kasih sudah menonton dan semoga perjalanan kalian selalu menyenangkan. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.